Setelah sebelumnya menyoroti kasus penyerobotan tanah adat seluas 161 hektar milik masyarakat Pohan Tonga di sekitar Bandara Silangit, tanah adat milik masyarakat Pohan yang awalnya diserahkan secara adat pada tahun 1952 untuk program reboisasi. Namun belakangan lahan tersebut dialihkan menjadi APL, areal penggunaan lain, dan dikuasai oleh investor tanpa musyawarah dengan masyarakat adat. Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) kini kembali mengangkat persoalan lain yang tak kalah serius, dugaan penggelapan dan penyalahgunaan tanah pramuka seluas kurang lebih 25 hektar yang terletak di Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Tanah seluas kurang lebih 25 hektar yang sejak tahun 1957 digunakan masyarakat sebagai lahan penggembalaan dan sejak 1973 dipakai untuk kegiatan gerakan pramuka, telah dirawat oleh warga bernama Salem Tampubolon selama lebih dari 30 tahun secara sukarela. Tanah ini ada luasnya sekitar 25 hektar. Jadi sini ditanamin berbagai macam jenis pohon, termasuk pohon pinus, bakadanya, pohon-pohon campuran lah. Jadi dimanfaatkan orang tua saya untuk ketika ada kegiatan-kegiatan pramuka. Dan saya juga ikut di situ waktu saya masih kecil untuk mengantarkan gitu. Dan saya juga selama di sini dulu waktu masih sekolah sering saya ngambil kayu dari sini. Ada bisa ditebangin, paling cabang-cabangnya bisa kita ambil. Saat ini informasi yang beredar bahwa tanah ini menjadi milik keluarga bupati. Jadi harapan saya supaya BPN menerbitkan atau mengeluarkan, memberikan penjelasan alas hak apa atau sertifikat atas nama siapa yang muncul di lokasi ini. Karena informasinya orang tua daripada mantan Bupati Taput, yaitu Basaria Sihombing. Tapi untuk menjamin kepastian hukum, Pemkab Taput dan BPN harus berani transparan mengungkap supaya tidak ada pertikaian di antara masyarakat. Semua tanah-tanah menjadi sebagian milik-milik pribadi. Namun sejak tahun 2001, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengosongkan dan mengklaim lahan tersebut sebagai aset negara tanpa dasar hukum yang sah. Meskipun sebagian lahan 1 hektar telah disertifikasi dan dimenangkan oleh Salem atau Mahadin Tampubolon dalam 2 putusan pengadilan, upaya sertifikasi terhadap sisa lahan terus dihalangi secara administratif oleh aparat desa tanpa alasan hukum yang jelas. Lebih parah lagi, PPPN mendapat laporan bahwa lahan ini telah dialihfungsikan dan dijual secara ilegal kepada pihak keluarga mantan Bupati Tapanuli Utara. Penebangan liar, pembangunan jalan, dan pemasangan jaringan listrik dilakukan tanpa izin dan diduga didanai dari Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, dana publik yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ya, permasalahan ini sebenarnya sudah pernah dianggarkan ke Pemkab Taput, diajukan pada tahun 98. Tapi di sini juga sudah pernah dibuatkan surat tahun 2007 tentang pengembalian lahan pramuka. Jadi saya tahu ini tidak masuk di aset karena pramuka itu tidak memiliki. Kita lihat Kabupaten Toba mana pramukanya. Jadi harapan saya ini mohon kepada Bupati terpilih supaya memberikan penjelasan dan mengembalikan lahan ini, karena kami juga adalah warga negara Indonesia yang sah, dilindungi dengan undang-undang, mempunyai hak yang sama. Jadi harapan saya supaya dibuat kesimpulan pengembalian bahwa tanah pramuka ini yang sisa 5.000 meter adalah dikembalikan kepada warga. Tuntutan saya apabila Pemkab Taput bersikeras tidak mengembalikan, saya juga bisa buat satu tindakan yang sama. Aset-aset Pemkab Tapanuli Utara juga bisa saya buat menjadi aset saya pribadi. Nah, seperti itu. Kalau masyarakat mengambil tanah pemerintah, diapakan masyarakatnya? Masyarakatnya tentunya harus dipidana. Sebaliknya begitu juga kalau pemerintah mengambil tanah masyarakat. Dan ini termasuk juga penyalahgunaan jabatan dan wewenang karena sarana yang ada padanya. Apabila Pemkab Taput bersikeras menyatakan bahwa ini milik Pemkab Tapanuli Utara. Indikasi pelanggaran dan tindak pidana kedua kasus ini mencerminkan sejumlah dugaan pelanggaran berat yang memiliki implikasi hukum serius, antara lain penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah,
penggelapan aset negara dan tanah adat, penggunaan dana publik atau dana PEN untuk proyek ilegal, pelanggaran terhadap hak masyarakat adat dan publik atas tanah. Sikap dan tindakan PPPN menanggapi situasi ini. PPPN menyatakan akan melaporkan secara resmi kedua kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Ombudsman Republik Indonesia. Akan mendorong uji materi dan gugatan hukum ke PT UN guna membatalkan klaim sepihak atas tanah publik dan adat. Mengajak media, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen publik untuk mengawasi dan mengawal proses penegakan hukum di Tapanuli Utara demi keadilan dan kedaulatan rakyat atas tanah mereka. Apa yang terjadi di Silangit, baik terhadap tanah adat Pohon Ponga maupun tanah pramuka, adalah cerminan nyata dari krisis tata kelola agraria dan lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat lokal. PPPN menyerukan perlunya tindakan hukum tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, sekaligus menuntut pemulihan hak masyarakat secara adil dan bermartabat. Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara atau PPPN Tapanuli Utara 23 Juni 2025.